Lalu kemudian untuk pengisian PIB, buka pertama aplikasi PIB, masukkan password yaitu PIB, lalu klik enter, kemudian ke file, setelah ke file, new, lalu klik open, buka tab baru, klik, kemudian muncul dokumen kosong, mengisi kantor kepabeanan sesuai dengan dokumen, jenis PIB-nya yaitu 1, tidak memerlukan tombol bantuan lagi. Jenis impornya 1 untuk dipakai, cara pembayarannya bisa lainnya karena tergantung dokumennya. Lainnya ketika transfer maka menggunakan lainnya, tapi ketika biasa atau tunai akan menggunakan kode nomor 1. Data penjual, diklik, mengisi data alamat siapa yang akan menjual barang ini, yaitu pengirim, kemudian negara mana, kemudian alamat secara jelas. Lalu kemudian statusnya bisa berupa LAI, MITA, atau AEO. LAI biasanya lainnya, status importirnya bisa jadi itu importir baru. Kemudian ketika status importir MITA berarti itu sudah diprioritaskan oleh pemerintah setempat. Kemudian jangan lupa mencentang NPWP pemusatan, lalu pemilik barang, kemudian mengisi cara pengangkutan. Seperti biasa, pengangkutan yang dilakukan yaitu secara laut, nomor 1, menambahkan sarana pengangkut, nomor voyek, lalu kemudian benderanya sesuai dengan pengangkut, sarana pengangkut yang tertera di dalam dokumen pendukung. Kemudian perkiraan tanggal tiba, sama seperti proses ekspor tadi, 1 minggu setelah pengisian PEB atau PIB, maka perkiraan tanggal tiba itulah yang diisi dalam pengisian PIB. Lalu kemudian mengisi pelabuhan muat, setelah pelabuhan muat mengisi pelabuhan tujuan. Setelah pelabuhan tujuan beralih ke dokumen-dokumen pelengkap PIB. Klik F6, lalu kemudian menambahkan tambah ketiga dokumen yang dibutuhkan. Contohnya packing list, invoice, dan bill of lading. Kemudian disimpan. Lanjut ke tempat penimbunan. Itu bisa dipilih sesuai dengan dokumen ataupun kesepakatan di antara kedua belah pihak ataupun yang mengurus barang, founder yang mengurus barang. Menambahkan valuta menggunakan apa, mata uang apa, US dollar atau apa, dan juga NDPBM yaitu nilai maklon dari sebuah negara pada satu hari itu, yaitu sebesar 15.000. Nilai yang digunakan CIF, harga seluruh barang yang tertera pada dokumen packing list, invoice, dan juga bill of lading. Untuk mengisi CIF sendiri menggunakan tombol F9 yaitu mengedit harga, menggunakan asuransi dalam negeri, lalu hanya mengisi harga CIF, kemudian disimpan. Setelah disimpan, maka berlanjut ke nomor kemasan atau peti kemasan, peti kemas. Diisi yang pertama yaitu menambah, kemudian setelah menambah, menggunakan nomor kontainer, ukuran, dan juga tipe, baik itu yang FCL maupun yang LCL. Kemudian jenis kemasan F7, ditambah jumlah keseluruhan dari kemasan sebuah barang harus ditulis, dan juga kemasannya itu dibungkus dengan cara menggunakan krat, karton, itu juga ditulis. Kemudian disimpan. Lalu kemudian menambah berat kotor dan juga berat bersih dari sebuah barang itu, dilihat dari dokumen packing list. Setelah itu menambah di kolom kecil sebelum mengklik F4, yaitu ada berapa jenis barang yang akan ditambah.
sesuai dengan dokumen 2 atau 3 barang, lalu kemudian diklik F4. Setelah mengklik F4, mengisi kode HS dengan benar, lalu kemudian uraian, negara asal barang, neto per unit barang tersebut, kemudian jumlah atau kode kemasan, dan jumlah kode satuan, dan harga per unit barang dituliskan di dalam amount CIF US dollar. Sesuai dengan HS code-nya, maka tentunya sebuah barang memiliki bea masuk ataupun bea keluar. Tapi tentunya karena ini barang impor, maka menggunakan bea masuk. Bea masuk akan tertera di portal INSW dengan jelas dan memasukkan kode HS yang sudah ditentukan di dalam dokumen. Contohnya dalam dokumen ini 5% BM-nya, kemudian tidak dikenakan VPN, tapi dikenakan PPH, yaitu sebesar 2,50%. Kemudian mengisi jenis transaksi, yaitu kita tambah, lalu kemudian menambahkan jenis transaksi, NTR atau nota transaksi lainnya. Kemudian keluar, jangan lupa diisi kalau barang ini adalah barang baru. Begitu juga dengan halaman yang kedua untuk mengisi kode barang yang kedua. Lalu dengan secara otomatis jenis pungutan dibayar, ditanggung, ditunda, dan tidak dipungut serta dibebaskan itu akan muncul secara otomatis ketika sudah mengisi detail barang di F4 tadi. Jangan lupa untuk mencentang bagian F ini, yaitu dengan ini menyatakan setuju dengan pernyataan di atas, lalu kemudian klik simpan. Ketika adanya kesalahan, maka akan timbul di bagian mana yang kurang, apa yang salah, itu akan timbul, ataukah detail barangnya berbeda dengan harga header ataupun dengan detail. Ketika data sudah lengkap, maka status dari sebuah dokumen ini akan berubah menjadi ready. Setelah menjadi ready, maka kita akan konstan, yaitu PIB akan dibuatkan EDIFACT, bentuk EDIFACT. Klik OK, lalu kemudian diproses, lalu kemudian klik icon telepon, komunikasi, klik dokumen mana sesuai dengan nomor AJU yang kita isikan, diklik sampai berwarna biru, kemudian dikomunikasikan hingga berubah tanda menjadi status dokumen tadi menjadi quiet, dan kita menunggu hasil dari apa yang dikasih hasil respon dari bea dan cukai apakah diterima, yaitu akan keluar NPE ataupun NPI, nota pelayanan impor dan nota pelayanan ekspor, atau sebaliknya NPP, nota penolakan atau notul pembetulan dari sebuah dokumen yang sudah kita isi.